Nah, maksud saya podcast sekali-sekali nggak perlu pakai tripod. Handheld Podcast itu gitu udah ya. handheld aja. Set. Udah menurut gua kenapa harus sama yang lain-lain gitu loh. Oke nih, tim Podcast, BKN nih. tim BKN, ya lu pegang kamera, lu ambil Wisnu, goyang-goyang nggak apa-apa. Kadang-kadang batuk lu, goyang-goyang nggak apa-apa. That's life. Bahwa film itu kehidupan. Hal yang paling sulit gua putuskan di saat itu adalah ketika gua mulai lelah bertahan di profesi gua. Tapi gue terlalu cinta untuk meninggalkan. Nah, di usia seperti itu maka lahir film Identitas. Tapi gue nggak pernah merumuskan bikin Identitas itu karena gue lagi mengalami itu. Setelah itu jadi, berapa tahun kemudian gue baru berpikir, iya ya, waktu itu gue sedang mengalami. Menurut saya film-film desa jauh lebih baik daripada film-film orang kota. Orang-orang kota itu malah cenderung dia sudah tidak lagi memegang akar dari lokal kulturnya sendiri. Saya penganut eksistensialisme, jadi sekali gue udah terjun, ya itu yang gue tekuni. Meskipun apa yang menjadi passion saya itu belum tentu bisa menghidupi saya. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, gue akan tetap jadi sutradara. Soal hidup akan gue cari dengan cara lain. Artinya persoalan ekonomi gue akan selesaikan dengan cara ekonomi. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku hidupkan desaku yang desaku yang ku cinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku hidupkan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku hidupkan desaku yang permai. Desaku yang permai. Wow, Desaku. Nih Bang, karena kita itu festival desa, lomba film pendek yang ketiga, maka tadi lagunya Desaku Bang. Gitu. Oke. Menurut lu gimana nih Bang, lagu tersebut Bang? Kita kayak diserang dengan peradaban yang begitu cepat. Waduh. Jadi desa itu cuman jadi sebuah rindu aja untuk orang-orang kota. Widih. Kita banyak melupakan bahasa ibu. Kalau istilahnya dulu tuh di desa itu kita banyak menggunakan spell, bahasa, istilah dari bahasa-bahasa ibu lah ya. Dan begitu orang mulai merantau ke kota, hanya dalam waktu yang sebentar tiba-tiba musnah
kita salah satu produk masyarakat Indonesia yang shock culture sebenarnya. Tiba-tiba orang di desa sudah menggunakan HP dan lain-lainnya. Bukan menyalahkan itu, tapi yang pasti bahwa sebenarnya peradaban itu harus bisa disikapi menurut saya. Jadi banyak orang Indonesia yang shock culture karena apa? Begitu dia sudah mulai tahu Android, maka ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan yang hilang. Jadi di dalam hidup kan ada 3 tuh. Sebenarnya ada life, ada knowledge, and religion. Jadi ada kehidupan, ada pengetahuan, kemudian ada religion. Nah, hidup butuh pengetahuan, ya kan? Tapi juga pada saat pengetahuan sudah menguasai kehidupan itu, maka ada nilai-nilai yang akan hilang. Itu pasti secara otomatis. Yaitu, katakan lebaran aja kita sudah tidak lagi kirim surat atau wesel atau kita pulang kampung. Kita sudah broadcast saja pakai minal aidin wal faizin, kirim broadcast, sehingga nilai silaturahminya menjadi hilang. Tapi itu resiko dari sebuah kemajuan peradaban. Maka dibutuhkan yang namanya religion. Religion itu bukan agama, tapi sebuah standar kehidupan di mana dia mampu menyeimbangkan antara life dan knowledge itu. Jadi karena antara life dan knowledge ini bisa saling membunuh sebenarnya, bisa saling menguasai. Tapi kalau nggak ada pengetahuan juga kita mau jadi orang batu, mau dari zaman batu. Gitu. Jadi dengan lagu desa ini menurut saya ada festival desa, saya jadi tertarik ingin menjadi juri di salah satu lomba filmnya karena ada kata desa, karena saya juga salah satu orang yang merantau dari desa yang merindukan. Jadi hanya ada rindu. Dan rindu itu yang lebih celaka lagi setelah sekian puluh tahun saya pulang ke desa saya sudah banyak pabrik, sudah banyak modernisasi di sana yang sebenarnya belum waktunya sebetulnya. Gitu. Itu aja. Wow, ini baru permulaan aja udah ngeri nih pembahasannya nih ya. Oke, sebelumnya mungkin saya kenalkan dulu karena teman-teman mungkin sudah pernah melihat ya, sudah tidak asing lagi wajah dari beliau. Beliau ini seorang sutradara yang juga menjadi juri di Festival Desa Lomba Film Pendek yang ketiga, Bang Arya Kusumadewa. Oke, applause. Nanti keluar nih nanti tangan-tangan gitu. Udah canggih Bang sekarang Bang editan nih. Oke, kalau gitu kita teman-teman di sini tuh tertarik banget nih Bang untuk mengupas, mengulik secara tuntas gitu ya tentang kehidupan dari Bang Arya sendiri. Kayak gitu. Gue nyebutnya Bang nggak apa-apa nih, apa Mas nih? Bebas aja, nama juga nggak apa-apa. Nama juga nggak apa-apa, siap. Mungkin kita mulai dari perjalanan dulu kali ya, dari journey-nya Bang Arya Kusumadewa ini. Gimana sih awal mula Bang Arya ini bisa masuk, nyemplung sampai sekarang hidup dalam dunia industri kreatif yang lebih spesifiknya lagi dunia film, gitu Bang? Saya salah satu orang yang mungkin bisa dihujat kalau ada orang lain karena saya orang yang sangat tidak pernah merencanakan hidup saya sebenarnya. Dan setelah saya usia tua saya baru sadar bahwa hidup tanpa rencana itu indah banget menurut saya. Jadi saya nggak pernah berpikir waktu SD, SMP, karena kalau ditanya sama guru BP saya dulu waktu SD, nanti kalau besar mau jadi apa? Ada teman saya bilang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, polisi, pengacara dan lain. Begitu saya ditanya, saya jawab, saya nggak tahu, saya nggak punya rencana. Jadi saya sendiri udah itu swear, itu benar. Sehingga saya kayak salah satu murid yang tidak diharapkan punya jadi orang lah. Kalau bahasa ibu dulu tuh, ini nggak bakal jadi orang, nggak punya rencana, nggak punya itu. Jadi tapi saya bisa ngerasain bahwa setelah saya jadi sutradara, ya saya merasa itu passion saya mulai menekuni. Tapi yang pasti langkah-langkah itu ada sebenarnya. Satu pertama, saya lebih suka baca komik ketimbang baca buku pelajaran. Saya suka dengan cerita. Kalau dulu saya di keluarga saya ada pengajian, itu saya paling suka kalau ustadz cerita tentang kisah-kisah Nabi. Jadi yang ada storytelling berjalan, itu suka saya. Kemudian saya baca juga komik-komik kayak komik-komiknya Yan Mintaraga, komik-komik Indonesia, bahkan terakhir komik-komik luar seperti Tintin, Asterix dan lain-lain. Saya sangat suka. Dan di luar perhitungan bahwa di dalam komik itu sudah terjadi dekopase namanya. Kalau di dalam film itu dia sudah ada dekopase, dia sudah ada mise en scène di sana, dia sudah ada long shot, sudah ada cover, udah ada ini. Itu di luar dugaan sehingga hal-hal yang saya lakukan pada saat saya remaja itu masuk ke dalam tabula rasa saya. Jadi pada saat saya lulus SMA, saya nggak tahu tadinya mau apa, karena saya waktu SMA main band, ya anak-anak band kampung gitu.
main band. Saya malah pengen jadi pemusik tadinya. Oke. Pengen jadi pemusik. Akhirnya saya lari ke Jakarta. Begitu di Jakarta saya masuk ke Taman Ismail Marzuki. Kok saya melihat banyak orang bawa kamera gitu. Banyak orang lihat bawa kamera, kayak menarik nih apa. Sebuah ini baru. Kedua kali begitu saya mau daftar musik, ternyata di luar kriteria. Jadi kalau mau masuk jurusan musik di IKJ itu adalah musik-musik serius. Oh, klasik gitu ya, Jatuhnya Bang, ya? musik-musik serius lah, Oke. musik-musik big band gitu kan. Larinya ke arah sana gitu. Oh, enggak, gue pengen jadi rockers. Ternyata Standar anak muda nih. salah jurusan ternyata. Begitu ini tiba-tiba iseng aja saya daftar di sinematografi. Oke. Dengan tes ujian menata sebuah foto-foto yang bercerita. Oke. Hanya dalam waktu 5 menit saya bisa menata itu karena tabula rasa gue udah terisi dengan yang disebut mise-en-scène decoupage. Saya tahu istilah itu setelah kuliah kan. Iya. Tapi sebelumnya saya nggak tahu istilah itu. Oh ternyata nyusun gini ya bercerita begini, oh gampang. Dan saya dianggap lulus bagus, Oke. diterima. Nah karena saya sudah merasa masuk 1 semester, saya mulai orientasi terhadap apa yang saya tekuni. Saya merasa ini dekat dengan dunia saya. Ya itu tadi. Kalau sudah dekat ya saya penganut eksistensialisme. Jadi sekali gue udah terjun, ya itu yang gue tekuni. Meskipun apa yang menjadi passion saya itu belum tentu bisa menghidupi saya. Oke. Gitu. Itu jadi udah tanggung. Jadi sebenarnya film menurut saya sekarang bukan cuman sekedar pilihan profesi, Iya. tapi juga bukan cuman pilihan hidup, tapi dia sudah panggilan hidup. Kondisi apa aja, ya gue jalanin. Gitu, nggak bisa. Memang Susah ini seneng ya, udah Bang, ya? susah senang ya dijalanin. Oke. Atas dasar itu kenapa akhirnya gue serius dan tekun di dalam dunia film. bidang ini gitu. Oke. Berarti ini ada hubungannya juga nih ya, dari mulai SD udah ditanya nih Bang ya. Iya. Mau jadi apa? Ternyata nggak punya rencana. Nggak punya rencana. Iya. Oke. Tapi ini bukan sebab kenapa lu pakai topi SD kan Bang? Oh bukan. Oh, bukan. Karena desa kan. Oke. Jadi lo udah terbiasa ngelihat dari, mungkin udah mulai ngebangun daya imajinasi lo itu dari mulai penceritaan guru-guru agama tentang Iya. kisah-kisah Nabi ya Bang ya, ditambah lagi lo sering baca komik mungkin ya. Berarti kan lo punya background pendidikan film nih Bang. Ya. Gitu. Nah, apakah background pendidikan film lo ini mempengaruhi cara lo berpikir sehingga lo menjadi diri lo yang sekarang gitu Bang? Jadi sebenarnya sekolah itu menurut saya hanya mencoba untuk memberi kemudahan terhadap kemungkinan yang kita mau. Oke. Tapi tidak bisa menjamin bahwa sekolah mampu membuat kita menjadi seorang sutradara kalau saya. Oke. Nggak jaminan. Tidak semua orang ITB menjadi insinyur yang baik. Tidak semua orang kuliah di IKJ menjadi sutradara yang baik. Itu saya punya kesadaran itu. Maka karena saya juga mungkin membiayai kuliah saya sendiri, saya hidup sendiri, sehingga spiritnya akan berbeda dengan teman-teman satu angkatan dengan saya yang masih dibiayai keluarga. Ada tanggung jawab harus wisuda, Ya. harus ada tanggung jawab harus lulus. Jadi tetap masuk ke dalam satu sistem pendidikan yang feodalistik itu. Karena gue dibiayain, gue harus lulus. Kalau nggak lulus, gue nanti malu. Iya. Oh, gue Enggak. masuk situ lagi Bang. Ah, gitu kan. Gitu kan. Jadi sistem pendidikan itu hanya memberi kemungkinan lebih mudah untuk kita mencapai apa yang kita mau. Tapi tidak menjamin dia mampu menjadikan kita sesuatu. Oke. Maka di luar kampus saya sendiri ada bergaul tidak hanya dengan orang-orang film, tapi saya bergaul dengan orang musik, bergaul dengan orang sastra, saya bergaul dengan orang-orang seni rupa, dengan orang tari. Jadi ternyata saya baru tahu kalau saya semakin serius untuk menekuni bidang directing film. Pada saat saya baru tahu bahwa directing film itu jadi sutradara itu gift menurut saya. Wow, oke. Gift. Jadi dia harus menguasai hampir seluruh multi pengetahuan yang harus dikuasai, minimal dia tahu. Jadi ternyata di situ dia harus belajar filsafat, dia harus belajar tentang hukum, belajar tentang ekonomi, karena semua terlibat. Kompleks ya, Bang. Karena dia kolaboratif dari semua elemen-elemen kesenian yang ada, termasuk non keseniannya itu ekonomi banyak. Oke. Gitu. Jadi saya malah bangga punya profesi itu ketimbang saya jadi gubernur Pak, gitu. Saya lebih bangga jadi walaupun nggak mungkin ada yang mau milih saya jadi gubernur, tapi paling nggak saya akan memilih jadi sutradara karena itu tadi taruhannya di mana saya harus ya udah ini bidang gua dan ini udah panggilan hidup gua. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, gua akan tetap jadi sutradara. Oke. Soal hidup akan gue cari dengan cara lain. Artinya persoalan ekonomi gue akan selesaikan dengan cara ekonomi. Maka gue bisa bikin film mungkin nggak ada honornya sama sekali, atau ada orang mau nawarin gue minta mahal banget,
Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi bukan ukurannya itu apa kapital itu bukan ukurannya. Oke, berarti memang secara kesimpulan itu lo sekolah di sekolah film gitu Bang ya, apalagi pada saat itu sekolah film ternama, itu juga melahirkan sebuah pemahaman baru gitu ya, bahwa seorang sutradara yang seperti sosok lo sekarang ini juga nggak bisa dibentuk di persekolahan gitu ya Bang ya, dia harus mengalami apa ilmu empiris mungkin ya, jadi harus ketemu secara langsung masalah. Jadi hal-hal pengalaman-pengalaman, jadi disitulah sekolah itu kan hanya mengajarkan kita teknis. Arti kalau kita naik motor kita lagi latihan bagaimana cara ngejalanin ngebut, bagaimana ngerem. Oke. Tapi sebenarnya akselerasi semua tuh ada di diri kita sendiri. Jadi menurut saya kalau nanya ke saya lebih ekstrim, sekolah nggak menjamin orang untuk jadi sesuatu kok. Oke. Saya yakin itu. Saya sendiri nggak lulus kok di IKJ. Saya nggak lulus di IKJ, saya bisa jadi sutradara kok. Terus ini karya-karya saya ada. Artinya ya itu berproses secara alami selama itu memang bagian dari pilihan hidup, panggilan hidup lo. Apapun. Seandainya gue jadi nelayan, paling nggak gue tahu nama-nama ikan. Itu nama-nama ikan itu gue tahu. Ikan ini dia keluar kalau jam sekian, ini paling nggak gitu. Jadi menarik sih menurut gue. Ini sih sebenarnya juga saya pribadi gitu Bang, yang memandang Bang Arya ini sebagai sosok yang sungguh mandiri gitu ya, karena ini juga mungkin sebagai bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman gitu di Festival Desa Lomba Film Pendek yang ketiga ini gitu Bang, bahwa yang penting kita punya kemauan yang kuat, kita punya niat, kita punya ide yang bagus gitu Bang ya, kita bisa eksekusi menjadi sebuah film dan itu layak untuk diadu dengan film-film yang mungkin dari kota atau dari sekolah-sekolah film gitu ya, kurang lebihnya berarti Bang ya. Oke. Tapi kalau dilihat untuk bahasa adu, gue kurang setuju. Artinya saling mengapresiasi lah. Bahwa jujur aja, saya sudah 8 kali bikin festival film, yaitu Jawa Barat, di Jakarta. Saya juga menjadi juri di mana-mana, bahkan di FFI saya pernah. Menurut saya film-film desa jauh lebih baik daripada film-film orang kota. Orang-orang kota itu malah cenderung dia sudah tidak lagi memegang akar dari lokal kulturnya sendiri. Terutama orang-orang Jakarta, dia sudah mencampur adukan antara kultur-kultur Hollywood, kemudian kultur urban yang datang, kemudian campur aduk dari sekian. Sekarang ada Korea lagi Bang, baru. Ada Korea lagi kan. Jadi menurut saya justru kita siapa nyangka umpamanya film ngeri-ngeri sedap itu bisa berkancah sampai di luar negeri dengan membawa satu kultur di Medan umpamanya gitu. Jadi menurut saya justru saat ini kita berharap pemerintah, terutama mungkin PDI Perjuangan, akan menjadi sebuah trigger untuk bagaimana melahirkan sebuah gagasan-gagasan, ide-ide yang kuat dengan lokal kulturnya. Karena kita nggak kalah, kita sangat banyak dan eksotik menurut gua. Jadi itu. Dan sampai saat ini belum jalan sampai hari ini. Kebetulan juga Festival Desa ini bisa jadi wadah juga ya Bang ya, untuk orang-orang desa yang dia pengen mendistribusikan filmnya gitu, mungkin dia bingung. Nah ini hasil riset nih, ini riset dari teman-teman tim BKN nih Bang. Jadi sebelum lu menjadi seorang sutradara, itu katanya lo di sini pernah bermain film sebagai aktor gitu Bang. Ini gimana nih Bang? Ini bener apa nggak nih risetnya nih Bang? Saya kok itu yang di riset ya maksudnya. Saya pernah. Jadi waktu saya kuliah semester 2 apa semester 3 saya lupa. Saya kan masuk ke tahun 83, tahun 84 tuh saya datang dosen tamu yang kebetulan itu Teguh Karya, seorang sutradara yang kondang banget di era itu. Dan sangat terkenal dan sutradara bagus dan sutradara yang pantas menjadi panutan menurut saya. Tahu-tahu datang ngajar di kelas saya, tiba-tiba dia ngeliatin saya aja. Nggak tahu waktu muda saya mungkin ganteng kali ya. Jadi sutradara banyak yang ngelirik gitu. Sampai sekarang juga ganteng Bang. Waktu muda tuh gua ganteng, jadi banyak yang ngelirik gitu. Jadi begitu pas ini, nama Anda siapa? Akhirnya saya disuruh datang ke sanggar dia ya, itu sanggar populer di Tanah Abang. Kemudian ternyata dia sedang mempersiapkan sebuah produksi yang judulnya Dua Tanda Mata. Dua Tanda Mata itu juga film cukup serius, ya di festival mana-mana dia menang. Terus saya harus menjadi seorang siswa mulo. Jadi siswa nih ceritanya nih Bang. Tahun 30 di zaman Belanda. Mulo itu SMP. SMP. Karena mungkin saya masih imut dulu Masih imut terus. Ya, di kepala saya kenapa saya mau main. Di samping saya juga mau cari pengalaman bergaul di luar kampus. Saya pengen bergaul dengan orang-orang film. Sekaligus seluruh orang film, pemain terutama atau kru.
itu ingin banget diajak Teguh Karya saat itu main film, main maupun nge-crew. Saya malah ditawarin. Ini ajaib nih, sebagai anak kampung ya ditawarin. Terus saya titik pertama adalah ingin mempelajari gaya directingnya Pak Teguh. Itu utamanya. Ternyata main nggak dikit, saya syuting sampai 3-4 bulan kan. Wow. Jadi pemain serius, jadi pemain peran pembantu. Begitu udah main, selesai nih film. Tapi banyak hal yang saya dapat selama proses produksi. Oke. Cara dia mendirect, cara dia mengatur blocking, cara dia menjadi leadership di dalam sebuah produksi. Itu sangat luar biasa orang itu. Dan itu menurut saya guru saya. Itu saya akui sebagai guru saya. Bahkan film saya yang Bidadari Mencari Sayap, saya tulis kok di ujung film saya tuh dedicated to Steve Lim. Nama dia itu Steve Lim bahasa Cina. Itu karena pada saat saya sudah selesai main film sama dia, saya baru ngelihat hasilnya pada saat gala premier. Ternyata saya merasa saya tidak berbakat jadi pemain. Walaupun banyak pujian dari Apresiasinya banyak ya, Bang, apresiasi dari Pak Teguhnya sendiri bilang Arya itu berbakat bermain. Menurut gua kan yang punya diri gua. Yang punya diri gua nih. Gua nggak akan mau lagi jadi pemain. Maksudnya kalau main itu pemain serius. Artinya kalau cuman Wisnu bikin film, gua main 2 scene jadi supir Grab. Cuman hura-hura rame-rame. Oh, bener nih Bang ya, ini jejak digital. Iya. Banyak kok teman-teman juga, dulu Astrada saya namanya Kunun bikin film Radio Malam, saya main 1 scene. Deddy Miswar bikin film, saya main jadi 1 scene, 2 scene gitu. Jadi kecuali gitu hanya untuk hura-hura. Tapi kalau untuk menekun nih pemain, saya kayaknya memutuskan enggak, saya memilihkan menjadi orang belakang layar, yang dalam arti kata belakang layar ansih belakang layar. Saya tidak gila media, saya tidak suka tampil di TV, saya tidak suka tampil di mana-mana. Bahkan saya pernah dapat penghargaan, saya nggak hadir di penghargaan itu karena takut nanti kalau tampil-tampil di media saya jadi sombong, jadi nggak bisa menguasai diri. Ini Festival Film Indonesia nih Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena menurut saya selalu ada jiwa yang retak dalam setiap perubahan manusia. Jadi gue nggak mau ada perubahan di dalam diri gue pengen apa adanya, gue cuma pengen jadi sutradara, gitu aja udah. Menarik banget nih teman-teman. Bang Arya berarti melewati berbagai macam proses gitu, dari mulai pemain, terus juga sekarang menyutradarai, terus juga banyak belajar nih dari saat Bang Arya jadi pemain tersebut gitu ya Bang ya. Tapi gue juga mau tanya nih Bang, gue penasaran juga nih, mungkin teman-teman sobat BKN juga penasaran. Lo itu kan dari apa, urban ya, dari desa juga berarti Bang ya, ke kota gitu kan. Nah, apakah pola pikir dari tempat lo itu juga lo bawa ke kota gitu, sehingga lo dalam penciptaan setiap karya lo itu juga masih punya unsur tersebut gitu, atau lu udah benar-benar menjadi diri lo yang baru gitu Bang? Jadi sebenarnya gini, saya selalu percaya, tapi saya tahu setelah saya di Jakarta. Saya nggak pernah merumuskan ini sebelumnya, termasuk film-film yang gue bikin nggak pernah gue rumuskan sebelumnya, bahwa gue lagi bicara tentang ini, ngomongin tentang ini, bahwa sebenarnya ruang selalu menentukan bentuknya. Kalau saya dulu tidak lari dari Lampung, saya di Tanjung Karang di Lampung sana, mungkin saya di sana cuma jadi PNS atau jadi pegawai kelurahan atau cuma pemain organ tunggal lah di kawinan-kawinan gitu kan. Karena menurut saya film cuma ada di Jakarta. Dan itu saya juga ke Jakarta tidak merencanakan untuk jadi sutradara. Hanya kepengen melakukan satu perubahan. Saya suka sekali dengan sebuah perubahan. Yang menjadi problem adalah pada saat ada realitas itu kita anggap satu perubahan, tapi kadang-kadang perubahan itu menjadi jauh lebih menarik perhatian ketimbang perubahan itu daripada realitas itu sendiri. Kenapa? Karena perubahan kan butuh cara untuk mensikapi. Maka begitu saya ke Jakarta, saya mencoba untuk tetap mempertahankan kultur dari keluarga saya. Saya bangga dengan kultur bahasa ibu itu, saya bangga banget. Tapi terlepas dari itu saya juga harus punya refrain, wawasan-wawasan yang cukup universal. Karena film tidak lahir di Indonesia, film lahir dari Eropa. Menurut saya. Wow, memang apa ya? Jadi sedikit banyaknya yang mempengaruhi lah ya Bang, sedikit banyaknya. Otomatis karena pengalaman empirik, karena konsep dalam proses kreatif gua nggak tahu kalau director lain. Gua sangat sederhana melakukan sebuah proses kreatif di dalam karya-karya gua. Gua hanya melakukan sebuah tarik-menarik antara diri gua, waktu, ruang, dan peristiwa. Kemudian dari itu gua coba olah, kemudian gue tafsir, karena saya nggak suka mengadopsi, termasuk realitas itu sendiri. Kalau gue ngelihat anak SMA 6, anak 70 di Bulungan pada berkelahi,
Kalau gue bikin tentang tawuran, gue nggak akan bicara tentang tawuran fisiknya. Oke. Ini ada tawuran pemikiran kayaknya. Oh. Ada tawuran, ada sebuah kesalahan yang diwariskan dari kaum feodal untuk saling mengadu domba orang-orang jajahan. Wow, Itu lebih sistem dalam ya dari pendidikan. sekedar fisik Dan mereka itu tawuran ya? jadi ada tafsir di situ, ada tafsir. Jadi kalau mengacu ke cerita lain, identitas itu ada kisahnya sebenarnya. Sebenarnya film identitas. Kenapa saya bicara tentang identity manusia gitu. Di samping mungkin saat itu gue juga sedang mempertanyakan usia gue, itu kan tahun 2008 syutingnya, 2009 ikut festivalnya. Gue lagi di usia segitu, lagi usia mid usia, di usia mau kepala 4, itu ada kayak sebuah keraguan terhadap apa yang gue yakini. Jadi jangan pernah meyakini jangan pernah terlalu percaya dengan apa yang kita yakini sebenarnya. Jadi waktu itu hal yang paling sulit gue putuskan di saat itu adalah ketika gue mulai lelah bertahan di profesi gue, tapi gue terlalu cinta untuk meninggalkan gitu. Jadi, nah di usia seperti itu maka lahir film identitas. Tapi gue nggak pernah merumuskan bikin identitas itu karena gue lagi mengalami itu. Setelah itu jadi, berapa tahun kemudian gue baru berpikir, iya ya, waktu itu gue sedang mengalami mid usia. Tapi itu setelah jadi. Bukan dirumuskan dulu baru gue bikin filmnya, enggak. Jadi gue nggak pernah membuat film merumuskan sesuatu kecuali konsep. Merumuskan sesuatu tentang apa yang terjadi, pengalaman empirik pribadi gue. Ini kan menyangkut pribadi, pengalaman empirik pribadi gue rumuskan kemudian gue bikin. Enggak. Karena gue takut gue mengejar bentuk jadi jatuhnya. Padahal karya mengejar bentuk pasti buruk. Pasti buruk. Wow, ini kita udah banyak banget dapat pengalaman tentang Bang Arya gitu ya. Mungkin gue mau sedikit ice breaking nih Bang. Gue mau coba cari sudut pandang lo yang lain nih Bang. Sebenarnya lo itu terlepas dari seorang sutradara ya, sekarang profesi lo ya Bang ya. Lo punya nggak sih minat atau ketertarikan gitu dalam bidang lain gitu selain dari penyutradaran film misalnya? Ada nggak Bang? Nukang. Seneng bayarin rumah, punya alat-alat kayu, nanam-nanam pohon, gitu-gitu. Tapi kalau bidang lain untuk hidup, kalau untuk kehidupan, ya saya mungkin masih berkutat di sekitar dunia film itu. Kayak tempo hari sempat hampir 10 tahun bikin event. Jadi ternyata bikin event tuh, ternyata begini doang. Di samping memang selain ingin membuat sebuah kayak gerakan kebudayaan film di Indonesia lah, bahwa gue kepengen jadi orang film tuh lengkap. Gue nulis skenario, gue nyutradarain juga, gue ngedit sendiri, gue edarin sendiri ke kampus-kampus. Kemudian gue bikin festivalnya, terakhir gue bikin sekolahannya. Wow. Jadi lengkap. Gue kayak ngebangun satu apa namanya? Dari hulu hingga hilir dari gitu ya, hingga hilir. Walaupun mungkin karena nggak punya modal, tersendat-sendat lah gitu. Oke. Jadi lu punya ketertarikan juga di apa, mulai dari lo bikin pasarnya mungkin Bang ya, distribusinya sampai segala macam. Wow, ini cukup banyak banget sih pengalaman lo Bang. Kalau kan tadi sudah sedikit tersebut tuh Bang, ada beberapa tokoh kayak yang menjadi guru lo ya. Tadi ada senior Teguh Esa, Teguh Karya. Ada senior Teguh Karya. Ada lagi nggak tokoh dari luar gitu misalnya Bang, internasional gitu, sutradara boleh misalnya yang lo suka banget gitu? Banyak banget sebetulnya. Yang saya suka terutama orang-orang urban juga di Amerika itu. Nah, salah satunya Martin Scorsese, saya suka Oliver Stone, saya suka juga yang dari Eropa ada Jim Jarmusch, kemudian kalau bapak film Perancis dulu yang namanya Jean-Luc Godard, itu ada panutan-panutan. Tapi kalau karakter directingnya saya suka itu ya Martin Scorsese sampai hari ini, karena karakternya hampir mendekati karakter yang gue pakai gitu. Jadi, jadi kayak kalau dari sudut pandang Bang Arya sendiri, Martin Scorsese itu punya punya hal apa nih Bang yang menjadi ini gue suka banget nih sama dia. Dia sering banget melakukan sebuah pelanggaran di dalam berkesenian. Umpamanya kayak di film The Last Temptation of Christ. Film tentang Yesus itu kan kameranya mestinya pakai crane, pakai dolly. Ini dia handheld kayak film mafia. Kayak film-film dia Goodfellas gitu-gitu modelnya. Kameranya handheld. Nah, maksud saya podcast sekali nggak perlu pakai tripod. Podcast itu dia handheld aja. Set. Udah menurut gua kenapa harus sama yang lain-lain gitu loh. Oke nih, podcast, tim BKN nih. Tim BKN, ya. Lu pegang kamera, lu ambil Wisnu, goyang-goyang nggak apa-apa. Kadang-kadang batuk lu, goyang-goyang. Nggak apa-apa, that's life. Bahwa film itu kehidupan. Terus film yang karya yang baik adalah karya yang mampu menggambarkan ketidaksempurnaan hidup itu sendiri sebetulnya. Nggak ada film yang... Makanya istilah Stanislavski berproses selalu menjadi, gue nggak setuju. Jadi berproses kemudian dia ada di antara. Dia di antara. Nggak ada yang sempurna kok. Kalau orang mau sempurna,
udah ngaji mati masuk surga sempurna. Tadi pertanyaan gue hampir ke situ tuh Bang. Sebagai seorang sutradara gitu ya, lo memandang sebuah film itu berhasil atau enggak itu dari sudut pandang yang kayak gimana nih Bang? Lo mengatakan, oh ini film gue berhasil, oh ini ternyata film gue nggak berhasil nih. Itu dari sudut pandang yang seperti apa nih Bang? Sampai hari ini gue belum bisa merumuskan itu. Oke. Pertama, film Bad. Film Bad itu begitu saya roadshow di 78 kampus di Indonesia, 95% semua penonton memuji film itu. Oke. Sampai saya sendiri takut waktu itu. Karena berada di keranda pujian. Oke. Gue berada dipuji-puji orang. 2 tahun kemudian gue bikin novel tanpa huruf R. 98% menghujat film itu, bahkan di demo oleh kelompok-kelompok agama di kampus-kampus Bandung seperti Unisba, di UI, di demo sama kelompok-kelompok mahasiswa Islam. Apalah namanya, kami atau apa gitu, nggak ngerti. Artinya, gue nggak tahu ukuran sukses di mana. Bisa jadi orang menganggap waktu novel tanpa huruf R gue dianggap sukses. Yeah. Karena mampu membuat rusuh. Tapi di satu sisi Bad juga dipuji-puji. Bahkan Bad dipuji nggak cuma di sini, sampai di Rotterdam, di mana kayak gitu. Nah, tapi yang membuat saya syukur itu adalah semua film saya hampir semua pernah dipakai untuk minimal kajian untuk orang mengambil TA. Wow. S1, hampir semuanya. Bahkan Bad sempat diambil untuk disertasi di Leiden University untuk mahasiswa Belanda. Yang bikinnya D3 nggak lulus. Wah. Nah itu agak-agak aneh juga teman-teman. Agak menarik tuh Bang agak ya. menarik, nah. Wow. Ini kan kita berarti melalui berbagai macam proses nih ya Bang ya. Jadi ada mulai film Bad tadi ya Bang ya. Film Bad dapat pujian, kemudian novel tanpa huruf R mendapat hujatan mungkin ya. Berarti kan ada ruang waktu nih Bang yang berjalan gitu. Nah, kalau menurut lo nih dari perjalanan lo mulai bikin film awal gitu. Perjalanan film awal itu berarti Siluet ya Bang ya, film. Itu Senyum yang Terampas. Oh, nanti diinin aja nih tim BKN, nanti munculin ya. Iya, Munculin. nanti gua kirimin posternya. Wah, thank you Bang. Nah, berarti kalau dari sudut pandang lu nih Bang, kira-kira perkembangan film Indonesia ini akan menjadi seperti apa nih Bang dari pembelajaran yang sudah nih untuk kedepannya gitu Bang? Sebenarnya ada pembelajaran yang paling mahal waktu saat film Indonesia mati di tahun 90. Oke. 92 kalau tepatnya. 92, 93 dinyatakan festival film Indonesia tidak ada sampai tahun 2024, sampai tahun 2004. Mati suri itu ya Bang? Mati suri. Oke. Ya bukan mati suri, mati panjang. Mati nih. 10 tahun lebih. Oke. Ya kan? Cuman bersamaan itu televisi swasta mulai tumbuh. Dari mulai RCTI dan lain-lain mulai tumbuh. Sehingga orang-orang yang film tadi nggak terlalu frustasi, akhirnya mereka lari untuk berkarya di dunia televisi. Tapi tahu dunia televisi kan semuanya hitungannya marketable. Oke. Nggak mudah. Bahkan saya sendiri 6 tahun harus kerja di advertising untuk membuat iklan-iklan, pesanan-pesanan produk yang harus saya lakukan selama 6 tahun. Itu saya melakukan itu sampai pada saat urusan rumah tangga saya sudah beres, baru saya kembali berkarya lagi. Dimulai dari Siluet ini di tahun 95. Oke. Kemudian tahun 96 saya bikin Aku Perempuan Laki itu. Habis itu saya sempat bikin serial TV, cuman nggak ada posternya. Saya pernah bikin serial di televisi, judulnya Dewi Celebrity dari novel Teguh Esa. Oke. Cukup, karena menurut saya pada saat itu saya pertama kali bikin sinetron serial. Oke. Pertama kali dan terakhir kali. Karena apa? Karena waktu itu saya mengalahkan seluruh tayangan yang lain. Oh, ratingnya tertinggi Ratingnya ya Bang? paling tinggi. Oke. Bahkan mengalahkan yang punya Rano kalau nggak salah yang dulu. Wah Bang Ya, Rano, maaf nih pada Bang. pada saat berikutnya saya ditawarin lagi, saya sudah nggak mau. Kenapa? Gue di TV udah kelar, gue udah pernah sampai yang terbaik. Kalau ukurannya cuma rating, Ya. walaupun saya nggak ngerti, saya nggak pernah lagi bikin untuk TV karena terlalu banyak sensor, terlalu banyak hambatan-hambatan kreatif yang nggak bisa lepas dari diri gue. Oke. Dari diri gue waktu itu. Jadi udahlah, gue berhenti di dunia TV, gue mau di film aja. Nah di film ini juga kan nggak cukup lu punya cerita bisa diproduksi, lu butuh juga memberi satu trust kepada seorang yang punya uang. Oke. Bagaimana dia bisa meyakini dia bahwa film ini bakal kembali duitnya, akan syukur untung. Nah saya salah satu orang yang tidak mampu menjual diri saya. Jadi kalau saya ditanya orang, filmnya laku nggak Mas Arya? Oh, bukan urusan saya. Saya kan koki. Masa saya sudah masakin, saya harus nyari yang makan lagi? Itu kan urusan yang punya restoran. Oke, ada tim marketing lah ya Bang. Nah, ada tim marketing macam. Kenapa jadi dibebankan ke pembuat? Oke. Kan gitu loh. Jadi laku nggak Mas Arya film? Ya saya nggak ngerti. Harusnya PH punya badan khusus untuk
mengecek selera publik kan, selera penonton. Oke. Harus ada itu. Dia harus menarik para sosiolog dan lain-lain gitu. Tapi kan nggak ada kenyataannya. Iya. Ini jangan-jangan lu pernah diminta untuk datang ke sebuah tempat gitu Bang ya, terus diminta untuk produksi film, tapi produksi film yang pasarnya saat itu lagi tinggi lagi Bang ya, jangan-jangan. Oh, sangat sering. Bahkan dipanggil sama yang hidung-hidung mancung nih. Ya kan? Sama hidung-hidung mancung dipanggil, ditawarkan. Cuman masalahnya dan gue dipanggil datang. Artinya gue suka bersahabat kan. Iya. Karena kita senang bersahabat, senang berkolaborasi. Cuman pada saat dia menawarkan ke saya adalah perusahaannya namanya A gitu. Anda tahu nggak karakter film-film A? PH-nya A ini gitu. Gitu kan. Oh tahu, seperti ini. Nah, Mas Arya mau nggak bikin film untuk seperti karakter PH kita? Ya jawaban gue dengan sederhana. Saya pikir saya dipanggil itu Anda memanfaatkan karakter saya untuk kebutuhan A ini. Oke. Bukan saya harus dirubah jadi orang lain. Jadi sosok lain tuh. Harusnya manfaatkan karakter saya. Karena udah terbukti saya juga punya karya sebelumnya. Oke. Kecuali saya belum bikin apa-apa. Oke. Akhirnya apa? Nggak jadi. Nanti dipanggil lagi. Ini kan dipanggil lagi. Begitu lagi. Mau nggak bikin film? Bikin film horor bisa nggak Mas? Nggak bisa saya. Karena saya takut hantunya lucu. Kan gitu. Kecuali memang di backup dengan budget seperti Hollywood. Iya. Gimana hantunya malah kita lucu lihat hantu. Kan gitu. Make upnya mungkin berantakan. Gitu. Oke, jadi udah banyak deh ya Bang Arya ini pengalamannya. Kalau merancu pada karya pertama Bang Arya nih, ini kan mungkin juga sebagai motivasi untuk sobat BKN yang mau ikut festival desa nih. Kira-kira nih untuk tahapan awal nih Bang Arya itu membuat sebuah karya gitu. Ini kan pasti tidak terlepas dari pendanaan ya Bang ya. Ya. Ada terlepas dari pendanaan ini. Kira-kira di karya-karya Bang Arya ini sampai pada titik terburuk apa nih Bang Arya menghadapi realitas tentang pendanaan? Kan bikin film itu pakai uang gitu kan pasti orang selalu bilang. Itu gimana Bang? Waktu pas bikin Senyum yang Terampas, Siluet, Aku Perempuan dan Laki itu saya masih seimbang karena saya juga masih kerja di iklan. Okay. Masih kerja di advertising. Jadi ada duit bikin, jangan begitu dijual nggak laku, terlalu berat katanya. Begitu ini dijual nggak laku, berat gitu. Nah pada saat saya bikin Bad, itu memang benar-benar di saat mulai hadirnya yang disebut namanya New Indonesian Cinema. Oke. Karena di tahun 2000 diawali dari gerakannya Mira Lesmana membuat Kuldesak. Itu kan kita anggap sebuah gerakan anak-anak muda yang mulai jenuh dengan industri TV. Oke. Membuat film dengan gaya patungan, kru nggak dibayar. Cuman yang paling simultan adalah Mas Garin. Garin itu dari dulu walaupun film mati dia terus bikin hanya untuk kebutuhan di luar. Untuk ikut bursa di luar lah. Berkarya terus. Satu-satunya lah. Salut buat Mas Garin untuk itunya. Terus pada saat Mira bikin Kuldesak, mulai mengorek seluruh beberapa sutradara-sutradara yang udah jenuh dengan dunia industri TV, termasuk iklan dan lain-lain. Kalau saya karena idenya banyak, tiba-tiba saya berpikir, saya kebenaran punya komunitas di Bulungan, saya nongkrong, kebenaran di situ ada Bucek, ada Ini Febrianti yang dulu main di film-film saya, ada Mbak Nurul Arifin, ada Lola, ada semua kumpul. Tahu-tahu saya bilang, kita bikin film yuk. Ayo, gua ada cerita bagus nih. Gue jual mobil Jeep gue, Wrangler gue jual untuk modal awal. Bergerak. Semua kru dan pemain tidak ada yang dibayar. Sampai kelar. Tidak ada yang dibayar. Tapi gue masih bisa marah-marah sama pemain dan kru. Profesional ya Dan Bang. mereka tetap nggak pergi dari hidup gue. Tetap mendampingi film itu sampai selesai. Nah, akhirnya film itu kurang diminati mungkin. Pihak T21 kayak tidak memberi jadwal, diundur, lama-lama saya tarik, kemudian saya keliling ke kampus-kampus. Di sini awalnya cikal bakal lahirnya Kina Club kampus sebenarnya. Di tahun 2001 itu lahirnya dengan spirit independen tadi. Kalau istilah spirit independen itu adalah dengan spirit kebebasan. Karena orang suka salah menerjemahkan arti independen. Independen itu bukan, bahkan gue paling nggak suka disebut film indie. Indie itu kayak Hindia Belanda jatuhnya. Sebenarnya film independen. Film independen itu lebih ke bukan nggak komersil. Jadi banyak orang salah bahwa menganggap film independen sebuah nilai perlawanan terhadap komersialisasi. Nggak ada hubungannya. Karena seorang Steven Spielberg juga adalah sutradara independen. Tapi filmnya sangat laku. Sangat laku film-film dia kan. Gitu si Spielberg segala itu kan. Nah cuman memang film independen itu pasti berangkat dari kepentingan
dari kepentingan spirit kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berpikir, kebebasan menafsir, dan kebebasan berkarya. Kalau semangatnya ya, Bang? kalau semangatnya lebih ke spiritnya. Jadi sebenarnya independen itu istilah spirit. Oke. Kalau kalau ini kan marketable, kalau industri kan dia spiritnya marketable. Kepentingannya adalah gua ngeluarin biaya sekian, gua harus untung sekian. Harus dapat berapa, Dia harus tahu selera penonton kayak apa, dia cari cerita-cerita yang selera penonton. Yang salah satunya mungkin yang komedi lipstick apa namanya slapstick apa itu mungkin disenangi penonton, dia bikin yang begitu-begitu. Oke. Tinggal itu soal sikap aja, kita mau masuk atau tidak di kancah itu atau enggak. Tapi pengertian independen adalah berangkat dari sebuah spirit kebebasan, kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berpikir. Nah, rata-rata karena dia punya kebebasan berpikir dan kebebasan menafsir, dia selalu membuat cerita-cerita yang aktual yang tidak tersentuh oleh orang-orang sebelumnya, yang agak spesifik, dan hal-hal kayak gini kurang disukai oleh penonton-penonton yang konvensional. Oke, Kebanyakan. ngerti. Berarti dia apa ya, punya hal yang balik lagi seperti yang pengalamannya Bang Arya, itu kan ditanya itu laku apa enggak gitu. Nanti kalau misalnya dia mau ngutarain ide apa, dia takut nih dengan ketakutan yang laku apa enggak dan lain sebagainya. Jadi nggak bebas dia Bang ya secara idea. Oh, nih teman-teman nih kalau yang baru tahu definisi lah pengertian dari indie itu kayak gimana, film indie gitu kan, banyak banget mungkin film indie. Oh, berarti kita indie ya. Ya karena banyak yang bilang bahwa film indie itu film yang dibikin seenak-enaknya dengan manajemen oh enggak. Budgetnya murah biasanya Bang, terkenal itu kalau indie. Justru menurut saya anak-anak independen itu persiapannya harus lebih matang karena dia nggak punya duit. Dia harus benar-benar hitung-hitungan tuh. Nanti berapa krunya, berapa ininya, karena memang duitnya nggak cukup. Dengan segala. Tapi kan tidak karena uang kita jadi kalah. Sama-sama seperti di Novel Tanpa Huruf R, saya 3 kloter bikin film itu. Oke. Jadi habis duit berhenti dulu sebulan, nyari duit lagi, utang sana utang sini, dapat duit, ada duit cuma 50 juta, berangkat lagi syuting sampai akhirnya 3 kloter. Selesai itu film. Dan film ini cukup keliling ke mancanegara si film ini. Wow, ini krunya ganti-ganti apa nggak nih Bang? Nggak. Wow. Yang aneh itu krunya kok betah gitu, padahal kena marah terus. Padahal udah gak dibayar, makan kadang-kadang telat. Gitu. Oke. Nah itu, mungkin spirit itu yang dilihat kawan-kawan sehingga mereka benar-benar total support. Kalau tanpa spirit itu, kalau gua hanya untuk mementingkan kebutuhan pribadi, mungkin mereka akan udah meninggalkan lama. Bubar pasti. Bubar. Oke, nah ini menarik nih ya, mungkin pemahaman baru juga buat teman-teman sobat BKN, buat teman-teman calon pendaftar nih Bang. Gue tertarik pada perjalanan hidup lo nih Bang, dalam setiap lo berkarya gitu kan, sampai pada puncaknya itu lo diapresiasikan di Festival Film Indonesia nih. Dari segala macam segelintir film yang udah lo bikin ini, kenapa nih Bang? Kenapa hanya film ini gitu yang lo distribusikan ke Festival Film Indonesia Bang? Jadi film Identitas saya itu adalah film ke-7 saya, ke-8 gitu ya. Ke-7 adalah pertama kali film itu masuk ke bioskop. Gara-garanya ada kasus. Wah, ini seru nih kayak Jadi abis Novel Tanpa Huruf R itu saya lama nggak bikin film, terus tiba-tiba saya lagi kepengen banget bikin yang saya bilang ada usia mid usia, ada peralihan usia. Kan anak-anak kalau laki-laki itu dari 20 masuk ke 20 lebih itu sampai nanti di usia 40 gitu kan, ada peralihan mempengaruhi hormon dan kejiwaan gitu. Nah, di Identitas itu gara-garanya waktu itu lagi musim bom. Saya baru pulang dari kantornya Deddy Miswar. Naik angkot jam 2 malam. Naik 4 kali angkot untuk sampai rumah. Karena mau naik taksi duitnya nggak cukup. Begitu turun di Pasar Minggu ada razia. Razia justisi. Karena zaman itu lagi ada kasus Nurdin M. Top. Ada kasusnya Azhari lagi. Soal apa, banyak orang ngontrak yang nggak punya KTP gitu. Jadi banyak lagi chaos-chaosnya, lagi banyak bom. Tiba-tiba begitu sampai di Pasar Minggu, begitu turun dari angkot itu razia Satpol PP. Dan gua memang nggak punya KTP saat itu. Jadi sejak pisah sama ibunya anak-anak, gua nggak pernah ngurus KTP lagi, jadi nggak punya KTP. Dinaikinlah ke truk. Oh, ini lo ketangkep nih ceritanya. Ketangkep. Dinaikin ke truk. Gitu, dinaikin ke truk, duduk di truk gitu kan. Duduk ngelamun. Tapi lama-lama gue mikir nih, wah enak juga nih, gue pengen tahu nanti sampai panti sosial gue ditanya apa, dikasih makan apa ya. Ini jadi pengalaman gitu. Ini kayaknya materi nih buat gue nih. Tahu-tahu ada Satpol PP setiap naikin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ke dalam atas truk tuh dia suka ngeliatin nggak bersahabat gitu cara ngeliatnya. Kayak ngajak berkelahi gitu ngeliatin.
Lama-lama gue mulai terganggu kan, karena itu udah mulai jam 3 pagi. Tahu dia naikin orang lagi, ngeliatin lagi, kok ini orang, gue salah apa ya? Yang ketiga kali gue udah mikir, kalau dia ngeliatin lagi, gue tegur nih. Bener yang ngeliatin lagi. Gue tanya, kamu Mas Arya ya? Dia langsung nunjuk gitu. Oh dia tahu lu bang. Iya. Mas Arya ya? Iya. Ayo mas, dia turun, gue ditarik, dia ngomong sama komandannya, Pak ini salah tangkap. Orang ini sutradara kata dia. Terus dia bilang, Mas ingat saya nggak? Enggak. Waktu novel Tanpa Huruf R jadi figuran saya mas. Di Bulungan. Dia jadi sempat jadi pemain lu. figuran ekstras di pasar gitu kan. Dia ingat rupanya, maka dia ngeliatin terus. Nah habis itu gue lolos. Waktu lolos gue sedikit baper, ingat nyokap, almarhumah, ingat apa. Gue pulang sampai rumah udah azan subuh, gue buka komputer, gue nulis sinopsis tentang identitas. Tapi bukan cerita gue ditangkap. Ternyata identitas itu bukan KTP, bukan kartu kredit, bukan SIM. Ternyata identitas manusia itu adalah eksistensi diri. Gitu loh, eksistensi diri. Gue mulai menafsir kasus yang itu adalah menjadi sebuah akar cerita gue untuk membuat, mulai berpikir gue tentang anak PKI yang nggak bisa sekolah, akhirnya jadi ini, cuman kerjain, lama-lama jadilah cerita identitas. Nah atas dasar itu cerita ini bagus, tapi nyari produser nggak ada yang mau. Ini masalah lagi nih bang, masalah kedua. Oke, nggak ada yang mau. Lama-lama saya kebenaran waktu itu sempat aku ikut gabung di Densus pengejaran teroris. Sempet juga bang? Sempat ikut karena jadi menjadi kameramen gitu untuk ngesut-ngesut pengejaran Nurdin M Top apa segala gitu tuh. Nah begitu pas ini ternyata saya numpang di kantor teman saya, kantor Densus Dasar 988 di Cilandak. Nah karena di sana lengkap, semua lengkap, lama-lama gue mau bikin film duit nggak tahu dari mana, jalan nyari ini jalan-jalan, lama-lama kok nekat bisa jalan, tapi gue udah bisa tebak ini kalau jalan 3 hari syuting break. Seperti novel Tanpa Huruf R. Tapi batasan duit lo ya, bang, ya. Tapi ternyata ya pemainnya ada Ray Saitapi, Tio Pakusadewa, Leoni, semua kan pada main. Udah, begitu pas lagi syuting, tahu-tahu sahabat saya Deddy Miswar nelpon, Arya, gue denger lu syuting, iya. Lu di mana syuting? Gue lagi sama Garin, lagi sama Zairin mau main ke tempat lu syuting nih. Wah kebetulan Ji, tolong dong lu main dong satu scene aja biar cameo. Jadi apa, gue jadi nangga bonar aja lagi di apotek di rumah sakit gitu. Dia begitu datang pertama yang dia lihat ada kamera. Kamera saya dulu pakai kamera untuk kawinan itu, kamera Z1. Sony Z1. Itu yang nggak bisa diganti lensanya. Itu yang nggak bisa di zoom ya bang aja deh? Dia ada variabel dikit. Ada. Tapi nggak Z1. Tapi udah HD, udah pakai kaset HD, HD. Udah pakai kaset HD. Gue tadi niatnya untuk roadshow. Begitu syuting dia datang, dia ngomong, lu kayak nggak punya kawan lu. Di kantor gue tuh kamera ada 5 kata dia. Nganggur lagi. Nganggur. Ada 5, lampu gue ada 1 mobil truk box kata dia. Lu tinggal pakai kalau memang lu mau berkarya kata dia. Udah nggak usah belagak, kasihan rumah gue. Lu kalau mau pinjemin gue duit. Gue mau break nih karena duit gue habis. Ada skenario kata dia, ada dibaca sama dia di lokasi, minta bikinin kopi, begitu dibaca dibanting. Lu kenapa nggak kasih ke gue yang produksi? Kata dia. Nanti lu masukin ke bioskop lagi. Ya nggak apa-apa. Lama-lama habis. Waktu itu gue udah menyatakan agak anti gue dengan bioskop gitu kan. Gara-gara ide bad itu. Udahlah gue punya jalur sendiri aja. Tahu-tahu gue pinjam duit. Butuh berapa lo? 100 juta. Cukup. Dia kan tahu tuh. Cukup lah, nanti kalau utang kebanyakan nggak bisa ganti. Dipinjemin 100. Syuting. Belum kelar, habis lagi duitnya. Bener berarti prediksi dia. Ya kan dia produser, dia pasti tahu. Cuman Arya aja nih bisa-bisanya. Pemainnya dilihat serius, ada Ray Saitapi, ada itu ceritanya bagus. Dipinjemin lagi, lama-lama dia bilang, Arya film lu gue beli mau nggak? Jadi lu gue beli sampai pick lock. Bikin budget produksi lu biar bisa bayar utang sama pemain makro. Tapi gue masukin bioskop ya. Enggak Ji, gue mau roadshow ke kampus-kampus. Nanti roadshow ke kampus, gue cariin sponsor loh. Akhirnya dikasih, ya kan, syuting kelar lah, akhirnya dibeli, dimasukin ke bioskop. Pertama kali film Arya Dewa masuk bioskop. Di tahun 2009. Bayangkan, jadi sutradara gue dari tahun 90. Hampir 20 tahun kan, gue baru masuk ke bioskop. Itu pun atas permintaan seluruh pemain dan kru, karena menurut mereka, Arya, lu
lo harus mengorbankan diri lo untuk kesenangan orang-orang yang bantu lo, Arya. Oh, jadi waktu dapet tawaran itu masih bertentangan, nih dengan Bertentangan Bang Arya gue. nih. Gue waktu itu oke. sangat agak menolak gue dengan sistem industri distribusi di bioskop tunggal itu yang menurut gue. Jadi akhirnya apa? Ya udahlah. Waktu rapat sama kelar syuting, rapat sama kru, gue bilang, ini nggak mau masuk? Mau Arya, gini-gini. Semuanya mau. Semua mau. Gue kan pengen juga bawa anak bini gue nonton. wow. Nah, gue terharu Iya, dengar dilema, itu. bener, Bang. Tio juga. Akhirnya, oke, masuklah bioskop. Masuk ke bioskop, diikut mau nggak mau masuk FFI kalau masuk bioskop. Oke, konsekuensinya ya Bang. Konsekuensinya, gitu kan. Masuk ke FFI. Begitu masuk FFI, 11 nominasi. Iya kan? Begitu pas acara dapat film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, menang, dan guanya nggak datang. Gua nggak suka tampil, jadi gua nggak datang. Gua titip anak gua aja, Oke. yang naik panggung. Gua nonton di warteg, Itu lu di warteg berarti di nonton warteg itu? nontonnya, dan ibu wartegnya marah-marah karena udah mau tutup, Pak, udah mau tutup Pak. Gitu. Jadi ya itu tadi udah konsekuensi. Nah disitulah dari film Identitas, gua menemukan kembali identitas gua yang udah gua anggap musnah itu. Oke. Wow. Gitu. dalam Jadi banget. sebenarnya perjalanan itu adalah sesuai dengan pengalaman empirik yang gue alami dalam kehidupan. Itu nanti kalau mau berjajar lagi ngomongin bed, kenapa gue bikin bed, kenapa gue bikin ini tuh Itu panjang tuh Bang. panjang. Nah, itu. ini segmen berikutnya deh. Nanti kita cari segmen baru nih untuk ini. Oke, ini berarti karena terjadi itu ya, terjadi proses di dalamnya sehingga lo mau tidak mau nanti dibenturkan dengan keadaan gitu ya Bang ya. Akhirnya lo sepakat untuk masukin film ini ke bioskop. Nah, gue sedikit tertarik nih Bang. Kan lo itu salah satunya berarti dari mulai Bad, Novel Tanpa Huruf R sampai sekarang Identitas itu terakhir Bang ya. Itu kan lo bikin film dengan dana lo pribadi gitu Bang ya. Berarti lo punya konsekuensi bahwa ketika lo bikin pakai dana lo pribadi, lo punya batasannya gitu. Nah, batasan ini kan nggak semua orang berani ambil gitu Bang. Ya. Hal apa yang bikin lo berani untuk ngambil, oke deh kita syuting aja dulu gitu, keyakinan macam apa yang lo punya gitu Bang sehingga lo berani untuk mengeksekusi sebuah film dengan dana yang tentunya terbatas karena dana sendiri kan. Iya, panggilan hidup tadi. Jadi panggilan hidup tadi. Jadi waktu bed itu ya buang duit. Tapi nggak terbuang kan, ada karyanya. Ada karyanya. Gitu kan. Begitu Novel Tanpa Huruf R, kebetulan di Novel Tanpa Huruf R waktu roadshow ke sekian puluh kampus, gua disponsori oleh Kopi Kapal Api waktu itu. Oh, oke. Nah, di situ gua mulai ketemu lagi satu harapan, hope. Oh, ternyata ini distribusi alternatif akan menarik nih. Kalau gua gandeng produk. Yang penting produknya karena di kampus jangan minuman, jangan rokok. Oh, minuman keras maksudnya Bang ya. Oke. Gua dulu menolak rokok. Jarum pernah mau iniin, ya salah satu produk rokok mau sponsorin, gua menolak karena saya tidak mau mengasapkan kampus walaupun gua perokok. Oh, wah. Gitu kan. Keren. Bahkan ada satu sponsor yang kebenaran gua ditawarin jadi talent iklan rokok gitu, menawarkan, gua nggak mau. Padahal itu talentnya gua gitu. Oh, lu jadi iklan talent juga rokok Iya, Bang? ada pernah. Wow, ini menarik banget nih ya. Ah. Oke, secara proses berarti kita udah tahu semua lah ya Bang ya. Lo udah melewati asam garam kehidupan lah, khususnya terkait dengan pembuatan sebuah film nih Bang. Nah, kalau misalnya nih Bang, ada orang yang mau nawarin lo gitu untuk bikin film, kayak tadi kan lo udah diundang sama berbagai macam jenis orang lah yang undang lo. Lo punya ketentuan nggak Bang? Atau lo punya gambaran nggak kira-kira nih gue punya prinsip nih kalau project film kayak gini gue mau ambil gitu misalnya, ada nggak Bang lo ketentuan-ketentuan yang seperti itu? Nah, sebenarnya ada hal yang paling simpel di era peradaban sekarang nih. Terutama kenapa saya belum pernah kerjasama lagi dan belum pernah kerjasama dengan produser-produser mainstream yang ada di Indonesia pada saat ini. Oke. Maaf gitu ya. Satu-satunya produser mainstream kalau kita anggap mainstream hanya Deddy Miswar. Satu, dia Melayu. Kedua kali dia sangat paham bahwa gue bikin film itu bukan untuk kaya. Gue pengen kreatif. Dan menurut dia karya-karya gue, cerita-cerita gue udah terbukti juga di produksi dia. Itu bahwa menurut dia dianggap ini serius dan bagus. Oke. Maka kemarin juga kalau saya nawarin cerita kayak Bidadari Mencari Sayap, tawarin ke Deddy Miswar, dia kaget. Wah, Arya mau bikin film tentang ini tumben. Biasanya film dia rada aneh-aneh gitu kan. Oh, ternyata bisa. Begitu jadi filmnya dan lumayan. Maksudnya dia diputar di Disney karena kemarin lockdown, bioskop tutup, dijual ke Disney. Dan menurut dia itu. Jadi menurut saya satu-satunya orang yang paling paham dengan pikiran-pikiran gua adalah Deddy Miswar. Gitu Sahabat deh. lo ya. Ya, karena memang sahabat dari kampus kan, sahabat dari kampus.
Itu tapi sering berantem, biasa lah, sering berantem, bayaan lagi, balik lagi ke dia, gitu-gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalau seandainya gue yang lebih aneh lagi sekarang umpamanya nih, ada beberapa terakhir saya bawa naskah baru saya nawarin ini, pemainnya ini. Saya kan kalau bawa naskah ke salah satu produser, ini pemain gue, ini cerita gue, ini skenarionya, ini pemain gue, foto-fotonya, ini budgetnya. Oke, lo presentasikan. Presentasikan. Apa jawab mereka? Pemainnya jangan itu deh, Oh. followernya dikit. Oh, wow, ini menarik nih. Ya, ini peradaban baru. Ya. Sekarang banyak industri besar yang dianggap besar itu di Indonesia, industri film yang dianggap besar, berpikir pemain itu bukan acting tapi follower. Oke. Padahal belum jaminan Ya. bahwa follower tinggi, kalau followernya rendah, followernya tinggi nggak bisa main kan rusak kreatifnya. Ya, benar. Nah, itu hambatan yang terbaru yang saya ada. Maka itu, ya gue kalau mau bikin film, ini pemain gue, karena gue nulis skenario udah ini pemainnya. Kalau pemain-pemain tambahan yang lain, lo mau dari lo yang follower tinggi, monggo. Oke. Kita kerja sama. Tapi kalau untuk pemain inti, gue nggak berani. Nggak menjamin sih. Nggak sebenarnya, jaminan, Bang, ya. nggak jaminan juga. Jadi aneh itu. Wah, ini menarik nih. Ini benar-benar kayak untuk Bang Arya nih kita harus bikin segmen lagi nih terkait dengan ini nih. Menarik soalnya banyak banget insight-insight yang luar biasa lah ya tentunya, karena memang Bang Arya berarti udah berapa tahun nih Bang lo? Berapa puluh tahun berarti ya? Udah 30 tahun lebih kali ya. 30 jadi tahun saudara ya. lebih. Wow. Iya. Oke, ini mungkin terkait dengan tips and trick lah Bang ya. Ini tentang strategi aja sih. Sebenarnya kan ketika lo memproduksi sebuah film, kemudian lo tahu nih batasan dari kemampuan budget lo itu semana, ada nggak sih strategi atau tips and trick lo untuk mengatur dana tersebut sehingga bisa secure nih sampai project film itu selesai misalnya gitu Bang? Ya beberapa nyoba dengan metode kayak di film Aku Perempuan dan Laki itu mau nggak mau gue cuma menggunakan kru cuma 9 orang. Wow. Karena pemainnya cuma 3, gue megang kamera sendiri, gue Megang sutradara juga. sendiri, ya kan? Terus gue ngedit sendiri gitu kan. Udah itu aja. Udah dengan 9 kru, salah satunya Mas Pedro itu tuh krunya. Itu kita bikin ya cuma 9 orang krunya. Jadi itu filmnya. Jadi film. Oke, Nah, berarti jadi dengan hitungan-hitungan banyak hal lah. Kayak terakhir bikin bungkusan buat presiden. Karena sekarang lampu udah nggak aneh-aneh, kita sudah nggak berani sewa diesel karena diesel mahal. Ya kan, sewa diesel, belum solarnya, belum gereknya, belum operatornya. Kita nyewa PLN. Oke. Jadi kalau kita syuting, jadi kita hunting lokasi berdasarkan tiang listrik. Oh. Panggil orang PLN resmi, minta turunin loss, kita bayar ke mereka. Oh, wow. Nah, ada banyak itu. strateginya. Nah, Bang, strateginya ya. banyak untuk Dinamis nih, mereka. memang mantep ini. Ah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya dari Sobat BKN juga gitu Bang ya. Terkait dengan, ini pertanyaannya general banget sih, umum banget sih Bang. Terkait dengan pesan dan kesan lo nih buat generasi muda nih Bang, generasi ke bawah kita. Gimana nih kira-kira yang masih semangat-semangatnya bikin film nih, mau bikin film buat festival desa misalnya gini, lo ada pesan nggak untuk mereka Bang? Ya, gue nggak bisa nasehat sebenarnya atau memberi pesan, nggak memberi petuah itu nggak. Tapi paling nggak, yang pasti saran saya jadilah diri sendiri, Oke. punya kepribadian yang berkualitas, itu yang pasti. Dan kalau kita bisa menjadi diri sendiri, orang belum tentu benci kok. Oke. Tapi lu juga kalau mau jadi penjilat, belum tentu orang juga suka, gitu kan. Oke. Jadi menurut gua kuncinya di situ, jadi diri sendiri, kejar apa yang menjadi target hidup lo, jadikan dia bagian dari panggilan hidup lo. Kalau itu yang sudah lo tekuni, jangan cuma pilihan pekerjaan. Wow, Itu aja. oke, thank you Bang Arya untuk Ya. banyak sekali pengalaman dan luar biasa pengetahuan Bang Arya ini ya. Berarti bener nih Sobat BKN, kita akan ada segmen baru nih dengan Bang Arya mengupas lagi hal-hal yang nggak kalah menarik juga ya tentunya. Oke, untuk Sobat BKN sekali lagi saya infokan jangan lupa untuk segera daftar film-film kalian, daftarkan film-film kalian karena ada hadiah-hadiah yang luar biasa besar juga menanti kalian gitu, dari mulai Piala Megawati hingga 450 juta teman-teman hadiahnya. Wow, itu bukan main-main ya Bang Arya ya untuk sebuah festival ya. Oke, kalau kayak gitu kita akhiri sampai sini aja. Sobat BKN boleh di komen, di like, subscribe, juga boleh di-share, itu yang paling penting. Jadi kita bisa sama-sama membagikan nih pengetahuan dari Bang Arya, juga bisa membagikan nih pengalaman-pengalaman yang berharga sehingga teman-teman bisa belajar dari situ. Oke, Bang Arya, kalau kayak gitu kita tutup podcastnya. Kita Terima salam sinema kasih. kali Bang ya. Salam sinema, Salam itu sinema, mana wajib. kamera utama ini Bang, kamera Wajib. utama Bang. Kita Oke. lihat 1 2 3. Salam sinema.